Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan perkuliahan kita yang pertemuan ke-7, yaitu pada menafsirkan ayat ke-53 dari surat Al-Isra, di mana surat Al-Isra yang pertama ini adalah mengandung pemberitahuan tentang Isra. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ini masih bersifat di dunia ya, Al-Isra. Kalau Mi'raj itu kan ada yang mengatakan sudah ke langit, sudah naik ke atas. Jadi kalau Isra itu masih berurusan dengan dunia, maka ini mungkin ada hubungannya dengan ayat yang akan kita tafsiri, yaitu surat Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Pada ayat ini tafsir Sya'rawi ya. Ini dijelaskan makna teks, yaitu ibad. Makna ibad dan ubaid. Keduanya, ubaid sama ibad, itu adalah jamak dari abdun. Abdun jamaknya bisa ubaid, bisa ibad. Akan tetapi ada perbedaan. Kalau ubaid itu adalah man khada'a li sayyidihi fil umuril qahriyah. Umuril qahriyah itu adalah segala perkara yang dipaksa ya, gelem gak gelem, mau tidak mau harus melaksanakan. Seperti rukun Islam itu kan kita dipaksa, rukun iman itu juga dipaksa kan. Kita mau tidak mau, kalau sudah mengakui asyhadu alla ilaha illallah ya, otomatis implementasi dari syahadat tadi adalah selanjutnya adalah mempercayai kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah dan sebagainya. Itu perkara yang bersifat batin. Kemudian yang zahir berupa perbuatan, yaitu rukun Islam. Ya, rukun Islam yaitu syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa Ramadan seperti bulan ini, dan haji. Itu semuanya adalah al-umurul qahriyah. Mau nggak mau kita harus menjalankannya. Itu dalam istilah ini adalah tingkatan masih ubaid. Masih ubaid. Jadi dia atau manusia yang dinamakan ubaid itu adalah mau melaksanakan perintah Allah tetapi merasa dipaksa. Ya, tingkatan masih rendah menurut siapa ini? Sya'rawi. Kemudian
Yang kedua adalah ibad fatadulu alaman khodo ali sayyidi fi kulli umurihi al-qahriyah wal ikhtiyariyah. Jadi kalau sudah ibad itu adalah tidak hanya menjalankan sesuatu yang dipaksa atau kewajiban saja, tetapi menjalankan ikhtiariah. Ikhtiariah itu boleh memilih. Seperti sunnah itu kan boleh memilih. Apabila seseorang itu melakukannya, berarti kan memilih, maka akan mendapat pahala. Apabila tidak melakukannya, tidak mendapatkan apa-apa, dosa juga tidak, pahala juga tidak. Itu namanya ikhtiyariyah. Kalau mubah itu kan boleh juga mubah. Ya, kalau makruh dibenci, ya. Seperti itu. Jadi yang tingkatan tinggi ini adalah ibad. Maka di atas itu tingkatannya adalah wakulli ibadi. Untuk ibadi, bukan ubaidi. Jadi ini sudah apa ya? Istilahnya sudah tingkatan yang tinggi, ya. Apa sih nanti yakulul lati hiya ahsan, ya. Seperti lafadz ibad dalam Al-Qur'an selain ayat Al-Isra ayat 53, yaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi ibadur rahman, kalau di Arab itu ada istilahnya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman kalau di sini ya takjil atau buka bersama. Ya, Maidatur Rahman makanan dari Rahman. Rahman ya nama Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang welas. Jadi Rahman itu adalah welas. Yang mufassir menyatakan Rahman itu adalah welasnya Allah hanya di dunia. Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang muslim, tetapi non muslim saja. Jadi kita jangan heran apabila di sekeliling kita ada non muslim, hidupnya kok enak. Artinya mereka punya mobil, rumahnya bagus, uangnya banyak. Karena itu adalah sifat rahmannya Allah, ya. Tuh, sifat rahmannya Allah, manjadda wajada juga ada seperti itu. Siapa yang bekerja maka akan mendapatkan uang. Siapa yang belajar dengan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Siapa yang belajarnya serius, semua mata kuliah bisa lulus tepat waktu, syukur-syukur mendapat nilai yang bagus. Itu sudah sunnatullah. Itu adalah sifat rahmannya Allah. Hukum kausal atau hukum sebab akibat di dunia itu berlaku. Sedangkan yang rohim itu adalah khusus bagi orang yang mukmin. Selain orang mukmin tidak mendapatkan rohimnya Allah. Maka di sini wa ibadur rahman. Ya, ibad ini sudah tingkatan yang tertinggi. Orang yang mau melaksanakan perintah yang wajib juga melaksanakan perintah yang sunnah. Bahkan mungkin sunnah itu sudah tingkatan yang tinggi. Kalau mereka tidak mengerjakan merasa tidak enak, ya. Seakan-akan wajib, ya. Hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka selalu rendah hati, bukan rendah diri, ya. Tidak sombong, ya. Bahkan ibadur rahman, lafadz ibad di sini ketika berbicara dengan orang yang bodoh, misalkan diejek, dicemooh dan lain sebagainya, disakiti, mereka qalu salama, tidak membalas dengan rasa sakit, ya. Dipukul tidak membalas dipukul, malah mendoakan atau berterima kasih. Mereka kehidupannya selalu ibad. Tadi itu yang ayat ini walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Hidupnya itu adalah untuk sujud, untuk qiyamah, itu ya sholat, ya seperti itu, ya, ya berdoa, sholat dan lain sebagainya. Bahkan dia mencari dunia pun adalah agar kuat dalam menjalankan sholat
atau ibadah-ibadah yang lain. Tujuannya semuanya adalah untuk akhirat. Ini ibadur rahman. Kalau lafaz ibad itu adalah sudah tingkatan yang tinggi. Kemudian wa kullu ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ibadi yaitu hamba Allah menggunakan ibad yang tingkatan sudah tinggi. Itu apa yang dia ungkapkan yaqulul lati hiya ahsan. Berarti kaul itu adalah cenderungnya adalah pada lisan, jadi perkataan. Ai al-ibaru allati hiya ahsan wa kadzalika al-fi'lu alladhi wa ahsan wal makna kulli ibadi qulu allati hiya ahsan yaqulu allati hiya ahsan li annahum mu'tamiruna bi ummika musaddiquna laka. Jadi seperti itu. Yaqulu allati hiya ahsan ini adalah cenderung kepada al-lisan dan diikuti dengan al-fi'lu dengan perbuatan. Jadi idealnya itu adalah orang yang selalu berkata baik, maka perbuatannya itu pasti baik. Kok ada orang yang perkataannya baik kemudian perbuatannya jelek, jadi perlu diperiksa ya. Tapi idealnya adalah orang yang berkata baik pasti perbuatannya itu baik. Coba saja di lingkungan kita apa ada ya di Jawa misalkan ada bahasa yang halus, bahasa kromo ya, bahasa yang engge, monggo, badhe tindak pundi. Itu adalah perkataan yang bagus. Kromo paling halus. Enggak ada orang Jawa yang bertengkar itu menggunakan kromo halus. Jadi salah satu indikator munculnya pertengkaran itu adalah dari perkataan. Kalau perkataannya itu buruk akan bisa menimbulkan pertengkaran. Tetapi kalau perkataannya itu selalu baik maka pertengkaran tidak akan muncul ya. Ada yang mengatakan apa itu ya, lisan itu tidak mempunyai tulang maka dia itu akan seenaknya berbicara ya. Halus ya, ngomong sakarepe dhewe itu mudah ya. Jadi harus hati-hati memang dengan yang namanya lisan. Jadi seperti itu ya. Ini adalah cenderung yaqulul lati ya ahsan itu adalah perbuatan lisan. Masih al-lati ya ahsan. Jadi ada yaqulun tapi ini fokus al-lati ya ahsan. Ta'ni al-ahsanul a'la alladhi tatasyaffaqu minhu kullu ahsinatil hayah wal ahsan. Karena ada ahsan. Paling bagus lafadz dunia ini adalah al-iman billah bi syahadati alla ilaha illallah. Hadhihi ahsanul asya' wa awwaluha. Lidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang paling bagus di dunia ini kecuali lafaz la ilaha illallah. Itu adalah lafaz yang paling bagus menurut Rasulullah di dunia ini. Otomatis kalau kita mengucapkan lafaz kalimat syahadat ini, syahadatain ya, mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, kemudian syahadat yang kedua dan Nabi Muhammad itu Rasul kita. Ini adalah dasar tadi akan mendapatkan kalau di akhirat adalah rohim. Ya, kalau Rahman itu berlaku semuanya. Jadi awal bahkan ini mengatakan puncak sebaliknya ini. Ya lafaz yang paling bagus berarti otomatis puncak. Seseorang kalau imannya itu sudah kuat adalah semua yang dilihat itu adalah Allah. Nah, lillah ya, untuk Allah semuanya minallah ya, dari Allah dan untuk Allah dan kembali kepada Allah. Kalau pajak kan dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan dikembalikan kepada rakyatnya juga. Seperti kita ini kan tidak memiliki apa-apa hakikatnya. Seperti kita dilahirkan di dunia ini, apakah pilihan kita? Bukan ya.
bukan pilihan kita. Kita lahir di dunia ini ya dipilih oleh Allah. Seandainya pilihan kita ya saya sendiri ingin lahir di zaman nabi-nabi dahulu, itu enaknya umurnya panjang sampai 1000 tahun. Tapi kalau umat Nabi Muhammad itu ya standarnya itu 63. Maka seperti bulan Ramadan ini adalah datang itu bukan keinginan kita, tapi ini adalah keinginan Allah. Maka ada hadis yang mengatakan man fariha biduhu li syahri Ramadan harrama jasadahu alan niron. Bergembira saja, maksudnya bergembira ini mulai dari lisannya, perbuatannya, hatinya itu merasa gembira. Memang di sisi lain di bulan Ramadan ini mungkin ada negatifnya. Bagi yang misalkan pagi itu bisa berjualan es, sekarang jarang yang beli, baru sorenya. Biasanya yang pagi atau siang itu bekerja keras ya, mencangkul atau apa yang mengeluarkan keringat banyak, mungkin sekarang agak capek. Tapi kalau mereka jalani tetap bergembira dan melaksanakan puasa, maka ibadahnya apa yang dilakukan dinilai ibadah dan tinggi oleh Allah. Itu. Jadi itu yang tafsir ini mengatakan bahwa kalimat yang paling afdol, ucapan yang paling baik itu adalah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah wa yumkinu an naqula allati hiya ahsan al ahsan wa kullu kalimat khair awil ahsan. Bahkan yang dimaksud dengan allati hiya ahsan itu adalah semua kalimat, semua ucapan yang baik. Ya, khair sama al ahsan di sini diartikan sama. Khair. Bahkan al-jadlu billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tidak saya tafsirkan karena sudah pernah ya. Bahkan kalau kita berdebat dengan orang musyrik, ini cenderangan adalah orang yang ingkar kepada Allah. Yang dulu sudah pernah saya katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cara dakwah ada 3. Bil hikmah ini adalah orang yang sudah mukmin, orang yang imannya sudah tinggi, tinggal kita ajarkan hikmah, manfaat. Itu aja. Kalau hikmah itu manfaat. Orang yang tidak mungkir sama sekali. Tapi kalau mau'izatul hasanah itu kita ungkapkan dua-duanya. Kalau kalian makan teratur, maka nanti akan terasa sehat. Kalau tidak makan nanti kena mah. Ini namanya mau'izatul hasanah. Tapi kalau tidak mengungkapkan kejelekannya, namanya adalah hikmah. Hikmah dari makan teratur adalah tubuhnya sehat. Tidak diusapkan negatifnya. Ini ya. Al-jadlu pun berdebat dengan orang non-muslim itu harus ahsan. Berarti ini segala ucapan yang baik, bahkan objeknya tidak pandang muslim atau non-muslim, kita harus tetap ahsan. Tetap sesuatu yang bagus. Terus kemudian ini hati-hati. Syaitan itu di dalam ayat ini 2 ya. Inna syaitana yang zagu bainahum. Yang kedua inna syaitana kana lil insani aduwam mubina ya. Aduwam mubina. Ada ceritanya kan di sini. Sebenarnya semenjak ini kan Nabi Adam ya. Nabi Adam ini adalah musuh bebuyutan kita. Wan nazru huwa nakhussu syaitan wa waswasatuhu. Wa qad qala ta'ala fi ayatin ukhra wa imma yang zaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah. Jadi waswas qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, yang selalu mengajak kejelekan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu itu bisi ya. Gitu, bisi. Jadi yang zahu itu diartikan di sini waswas, bisik-bisik, ngandani tapi gak terus terang. Nah, itu. Fa in kunta mutanabiyan lahu arifan bihani fadzakartallaha inda nafsi wa nas'ihi in sarafa angka ya.
Ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setan akan lari. Ya, itu billahi min syarril waswasil khannas. Idza dzukira lakin idza ra'a minka dha'fan wa ghaflah, ketika kita lemah, ya, iman kita kurang, maka setan itu semakin kuat, kita semakin lalai. Tetapi kalau iman kita kuat, maka setan itu akan lari. Tuh. Inna syaitona yang zagu bainahum, ini tetap tadi inna syaitona yang zagu bainahum itu. Bahkan ya, kalau sudah tergoda dengan setan itu tidak menggoda kita saja, tetapi akan menggoda al-ikhwah saudara kita, wal ahli keluarga kita, wal ahibbah dan orang yang kita cintai. Contohnya adalah pada peristiwa ini Nabiullah Yusuf ya. Nabi Yusuf digelincirkan oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena saudara-saudaranya itu memiliki sifat iri, tidak yakin akan takdirnya Allah. Padahal di dalam hadis juga sudah diungkapkan ya, kalau bayi itu berumur 120 hari atau 4 bulan, Allah meniupkan rohnya, Allah menuliskan ajalnya, menuliskan rizkinya, menuliskan jodohnya. Satunya itu apa? Menuliskan itu kan. Artinya hikmah di dalam hadis tersebut, kita itu disuruh ketika mungkin nanti Anda setelah menikah, istri Anda hamil. Kalau sekarang mungkin yang ibunya masih muda, ibu Anda hamil. Pada usia kehamilan yang masih muda, terutama sudah 120 hari ke atas, disuruh banyak-banyak berdoa agar tadi dicukupkan rezekinya, dijadikan orang yang bahagia, meninggalnya husnul khotimah. Itu hikmahnya adalah di situ, tergoda dari ini waswasis syaitan itu. Itu mengenai ayat ini. Ya, ini kita lanjut pada cerita Yusuf. Pada cerita Nabi Yusuf, uqtulu Yusuf, bahkan saudaranya itu digoda oleh setan untuk membunuh Nabiullah Yusuf. Itu adalah kota setan. Awit rahuhu arda yahilakum wajhu abikum. Itu suruh dibuang kemana? Nah, ini. Wa alquhu fi ghayabatil jub, ini dibuang di hutan yang lebat ya. Ini sampai seperti itu ya. Kemudian yaltaqitu ba'du sayyarah, bertemu dengan pedagang. Jadi itu ya, saudaranya Nabi Yusuf. Jadi ini musuh bebuyutan itu semenjak dahulu itu kita kenal dua ya, Nabiullah Adam digoda melalui istrinya sendiri, istrinya digoda oleh syaitan. Bahkan dalam cerita Israiliyat itu mengatakan kalau buah khuldi yang dimakan oleh Siti Hawa itu sudah masuk ke dadanya, maka dinamakan buah dada. Kemudian yang Nabi Ibrahim itu masih belum masuk ke perutnya, masih masuk ke tenggorokan, maka orang laki-laki itu di tenggorokannya ada semacam gumpalan seperti itu. Itu adalah cerita-cerita Israiliyat. Intinya ayat ini adalah menekankan bahwa kita dalam menghadapi orang non-muslim saja, orang yang tidak beriman kepada Allah, kita tetap harus mengungkapkannya dengan kata yang baik. Ingat, di dalam bahasa Jawa itu ada bahasa kromo alus. Selama orang tadi mengucapkan bahasa kromo alus, bahasa Jawa yang halus, tidak akan bertengkar. Begitu juga ya, ingat, kita itu tidak
hanya hubungan sesama saudara muslim saja. Ingat, sesama saudara non muslim itu namanya hubungan eh saya lupa istilahnya. Saudara setanah air, itu bahasa Indonesianya ya, saudara setanah air. Kalau ikhwanul muslim ya, itu adalah sesama muslim. Jadi ingat, walaupun mereka non muslim, akan tetapi kalau tinggal di Indonesia itu tetap adalah saudara kita. Kita memanusiakan manusia, maka kita akan dimanusiakan oleh manusia. Sebaliknya, kalau kita menghewankan manusia, kita juga akan dihewankan oleh manusia. Untuk itu, maka kita kalau berbicara terutama di ayat ini adalah kepada non muslim, kita harus berhati-hati, jangan sampai terjadi permusuhan terutama di negara kita sendiri. Kita memang belajar dari sejarah, terjadi perpecahan antara sesama saudara muslim itu sudah dimulai kalau setelah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu adalah tentang pemilihan khalifah, tentang pemilihan, kalau di Indonesia adalah tentang pemilihan presiden, siapa yang berhak menjadi presiden setelah Rasulullah. Maka mereka butuh musyawarah, butuh diskusi. Yang dipilih adalah Abu Bakar, terus kemudian selanjutnya Umar, kemudian zamannya Utsman ini sudah mulai goyah karena Utsman itu dituduh yaitu nepotisme, memilih pemimpin atau menteri-menterinya atau pejabat-pejabat pemerintahnya Utsman itu dari keluarganya sendiri, sehingga Utsman juga terbunuh. Kemudian setelah Utsman terbunuh, penggantinya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak mampu mengungkap siapa pembunuh Utsman, bahkan yang dituduh membunuh Utsman itu adalah khalifah pendukung Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadi permusuhan. Itu mulai zaman Utsman, kemudian zaman Ali, itu ada perang Siffin, ada perang Jamal dan sebagainya. Semua itu adalah berangkat dari omongan, berangkat dari fitnah. Maka sampai Al-Quran mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah atau omongan yang tidak sesuai itu lebih buruk daripada membunuh. Kalau membunuh satu orang sudah meninggal, selesai. Tapi kalau fitnah itu menyebar kemana-mana, korbannya semakin banyak. Untuk itu pesan saya yang terakhir adalah belajar dari sejarah kita. Kalau pengen jadi ibad itu, ucapkanlah sesuatu yang baik, ucapkanlah ungkapan yang baik, jangan sampai kita mengungkapkan ungkapan yang kurang baik. Sekian dari saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.